Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi minyak atsiri dalam kalus daun lavender dengan perlakuan penambahan zat pengatur tumbuh NAA pada medium MS. Tanaman lavender mengandung metabolit sekunder yaitu minyak atsiri. Minyak lavender dapat digunakan sebagai antiseptik, anti radang, dan penolakan serangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hormon NAA dalam menginduksi kalus daun lavender. Percobaan ini dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Latar belakang: sedari dulu masyarakat mengenali berbagai jenis tumbuhan yang memiliki aroma khas. Aroma tersebut bukan dari bunga saja, tetapi dari bagian akar ataupun rimpang, dan mempunyai ciri khas dari tumbuhan tersebut. Secara kimia, minyak atsiri yang memiliki bau ciri khas, yaitu merupakan salah satu minyak yang telah dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat di negara Eropa, bahkan merambah ke masyarakat Indonesia. Metode penelitian: bahan yang digunakan adalah daun lavender yang diperoleh dari daerah Kaliurang, Yogyakarta. Alat yang digunakan: autoklaf, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas piala, botol kultur, cawan petri. Identifikasi minyak atsiri: dicuci dengan menggunakan Aquades, kemudian direndam dalam larutan fungisida sambil digojok selama 30 menit. Lalu dibilas dengan Aquades, lalu dieksplan, direndam dalam larutan agripit 1%. Ditambah 3 tetes tuin 80 sambil digojok selama 10 menit. Eksplan direndam dalam larutan basilin 15%, ditambah 3 tetesan tuin kurang lebih 80 sampai selama 2 menit. Dibilas dengan Aquades sampai steril 1 kali. Lalu sterilkan dengan menggunakan alkohol 70% selama 1 menit. Lalu dibilas dengan Aquades sebanyak 3 kali. Eksplan dalam lavender dipotong dengan ukuran 1 kali cm. Kultur dipelihara dalam ruang inkubasi pada suhu kamar dilengkapi dengan lampu neon 20 watt yang berjarak 20 sampai 60 cm di atas permukaan botol eksplan. Analisis kandungan minyak atsiri: kalus lavender yang telah dipanen kemudian dikeringkan dengan diopen pada suhu 40 derajat Celcius dan dibuat bentuk serbuk dimaserasi 5 hari dengan Patreyum ether. Hasil maseri dibiarkan sehingga bisa menguap. Ekstraksi dilakukan pada daun lavender sebagai pembandingan. Analisis minyak atsiri dalam kalus. Minyak atsiri dilakukan dengan 2 cara uji pendahuluan dengan penambahan hasil reaksi. Hasil uji pendahuluan terlihat semua kalus menghasilkan reaksi positif dengan terbentuknya warna merah. Waktu induksi eksplan membentuk kalus. Penambahan zat pengatur tumbuh mempengaruhi waktu induksi eksplan membentuk kalus. Hasil dan pembahasan: penambahan zat pengatur tumbuh pada eksplan mempengaruhi pertumbuhan kalus. Media MS: penambahan hormon NAA terhadap waktu induksi kalus daun lavender terlihat. Pemberian NAA 2 ppm menghasilkan waktu induksi tercepat yaitu 5,69 hari. Kemungkinan disebabkan karena penambahan hormon tersebut sesuai dengan kebutuhan eksplan. Pembentukan kalus paling lambat
adalah 9,56 hari, yaitu pada perlakuan NAA. Penambahan konsentrasi yang lebih tinggi ternyata tidak mempercepat waktu induksi. Kemungkinan terjadinya keterlambatan pertumbuhan dikarenakan pada konsentrasi tertentu zat pengatur tumbuh justru dapat menghambat pertumbuhan eksplan. Pengambilan eksplan secara acak akan menyebabkan adanya perbedaan fisiologi tumbuhan yang mempunyai kemampuan pembelahan berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan waktu induksi kalus. Hasil kromatopografi tipis. Hasil kromatopografi lapis tipis menunjukkan bahwa kalus daun lavender mengandung komponen minyak atsiri. Komponen pada minyak atsiri lavender sama seperti pada tanaman asal, yang terdiri dari kesamaan warna dan nilai HRP bercak yang muncul. Jadi, dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kalus daun lavender mengandung minyak atsiri seperti pada tanaman sel. Kesimpulannya, berdasarkan dari data penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh NAA berpengaruh dalam keberhasilan pembentukan kalus, mempercepat induksi kalus dan berat kalus daun lavender. Kalus hasil kultur jaringan dengan penambahan zat pengatur tumbuh NAA mengandung senyawa komponen minyak atsiri yang sama seperti tanaman asal. Di sini berikut cara pendaftaran varietas hortikultura dasar Hukum Permentan nomor 38 atau Permentan tahun 2011. Persyaratan administrasi. Yang pertama, surat permohonan bermaterai, deskripsi varietas, hasil uji keunggulan varietas, hasil uji kebenaran varietas, surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembayaran benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknisi minimal. Selanjutnya, surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi, surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik, surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. Yang terakhir, penanaman sesuai peraturan. Untuk selanjutnya, foto tanaman bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan. Foto tanaman bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan, penciri utama yang disandingkan dengan perbandingan dalam satu frame foto. Softcopy makalah hasil ujiannya keunggulan, khusus varietas introduksi ditambah hasil. Ditambah syarat. Poin pertama, surat jaminan yang menyatakan jangka waktu 2 tahun selama didaftarkan benih harus diproduksi dalam negeri. Kenapa harus diproduksi dalam negeri? Karena supaya untuk menyatakan bahwa benih tersebut sudah didaftarkan benih di dalam negeri. Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendapatkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Surat izin pemasukan benih atau tujuan uji adaptasi. Selanjutnya, poin yang terakhir, klarifikasi teknis bagi menjadi 2. 1. Uji keunggulan, yang kedua uji kebenaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.